warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, sebelumnya saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka UT Daerah Lampung. Nama saya adalah Fatma Yuniarti, NIM 857046909. Matkul Praktikum IPA di SD Salut Banjar Agung semester 7. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas praktikum IPA di SD, yaitu mengamati tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 biji kacang hijau secukupnya, 2 kertas saring atau kapas secukupnya, 3 mistar dengan skala milimeter 1 buah, 4 kertas untuk label secukupnya, 5 gelas kimia 1000 mm 1 buah, 6 air ledeng secukupnya, dan 7 deterjen bubuk 1 gram. Oke baik, sebelum kita melakukan uji percobaan terhadap pengaruh deterjen dalam kacang hijau, yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kita lihat di sini sudah jelas ada alat dan bahannya. Terutama kita harus menyiapkan gelas yang berisikan label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, serta 3,1%, serta air ledeng atau air PDAM. Baik, langkah yang pertama kita siapkan deterjen 1 sendok, kita tuangkan ke air kontrol. Kita aduk. Setelah kita aduk, kita tuangkan air yang sudah diberi deterjen tadi ke label 100%. Setelah itu kita ulangi lagi, kita ambil air kontrol hingga penuh. Kita berikan ke label 50%. Setelah itu kita isi lagi air kontrol atau air PDAM hingga penuh. Terus kita masukkan lagi ke label 25%. Kita ulangi lagi ya hingga penuh lagi. Kita ambil air kontrol, terus kita berikan ke 12,5%. Kita ulangi lagi, kita ambil air kontrol hingga penuh atau air PDAM ya teman-teman, ke label 6,25%. Selanjutnya ke label 3,1%. Kita isi lagi airnya. Setelah itu yang terakhir yaitu air kontrol atau air PDAM atau air ledeng yang tidak diberikan deterjen. Baik, setelah selesai kita masukkan biji kacang hijau secukupnya ya ke dalam air yang sudah kita beri deterjen. Setelah selesai, lanjut kita akan memberikan kapas ke dalam label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, dan label kontrol. Sembari kita tunggu 5 menit, kita rendam dulu tadi kacang hijau yang telah kita masukkan ke dalam label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% hingga 3,1% dan air ledeng atau air PDAM. Baik, setelah selesai kita tutup dengan kardus kedap cahaya selama 2 hari.
Baik, pengamatan hari ke-1 setelah 24 jam kita tunggu. Ada yang tidak tumbuh ya teman-teman. Apabila selama 24 jam kacang hijau tidak tumbuh, tidak memiliki panjang akar atau disebut dengan 0, mm, berarti itu dianggap kacang hijau mati. Baik, kita lakukan pengamatan dengan mengukur panjang akar dengan mistar dari luar gelas piala, atau kita keluarkan kacang hijaunya dari label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, hingga label kontrol. Dan setelah kita keluarkan, kita catat ya teman-teman, kita ukur panjangnya berapakah panjang akarnya. Apabila panjang akarnya 0, berarti itu adalah kacang hijau yang mati atau tidak tumbuh. Baik, kita tutup lagi, kita tunggu hari kedua. Oke, setelah melakukan pengamatan hari kedua, setelah 24 jam, akar kacang hijau yaitu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bahkan tidak tumbuh atau 0, mm. Dan di gelas label kontrol tentunya kacang hijau akan tumbuh lebih panjang karena tidak ada pengaruh deterjen sama sekali. Karena label kontrol itu berisikan air ledeng atau air PDAM. Oke, baik, kesimpulannya, deterjen secara umum menghambat perkecambahan dan pertumbuhan kacang hijau, di mana konsentrasi deterjen yang lebih tinggi menyebabkan efek yang lebih buruk. Biji yang direndam dalam larutan deterjen konsentrasi tinggi cenderung mati dan tidak berkecambah. Sementara konsentrasi rendah mungkin masih memungkinkan perkecambahan meskipun dengan pertumbuhan yang lebih lambat dan akar yang lebih pendek, dibandingkan dengan biji yang hanya direndam air kontrol atau air PDAM dan air ledeng.